Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun channel saya, Elida Yati. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang konsep dasar life skill. Sebelum lebih jauh kita berdiskusi, ada baiknya rekan mahasiswa dimanapun berada, silahkan like, komen, share, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar senantiasa mendapatkan info terbaru dari saya. Life skill, jika kita mengartikan life skill itu adalah kecakapan hidup. Selama ini kita mengartikan life skill itu sebagai kecakapan hidup yang terpisah dari muatan-muatan materi ataupun dari bidang studi yang diajarkan. Seperti contoh begini, kalau untuk pendidikan formal yang dijalani itu mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, setelah selesai mengikuti pendidikan formal, lalu pada sore harinya mengikuti kegiatan kursus atau pelatihan-pelatihan lainnya seperti kursus bahasa Inggris, kursus komputer dan lain sebagainya sebagai muatan life skillnya. Selama ini seperti itu cara kita melihat life skill itu. Sebenarnya tidak. Life skill ini merupakan kecakapan hidup yang muatannya diintegrasikan dengan materi, dengan bidang studi yang diajarkan. Jadi dalam satu bidang studi itu yang kita ajarkan, ada suatu program keterampilan, ada suatu pendidikan kecakapan hidup yang kita berikan kepada peserta didik. Ini tujuannya agar setelah siswa mengikuti pembelajaran yang kita berikan, setelah selesai, mereka akan mampu menjalankannya, mengaplikasikannya ke dalam kehidupan mereka, ke lingkungan sehari-hari mereka. Ini maksud dari life skill ini tadi diberikan kepada peserta didik. Nah, jadi seperti contoh begini, dalam satu bidang studi pendidikan bahasa Indonesia misalkan. Nah, di dalam pendidikan bahasa Indonesia ini tadi tidak hanya materi-materi bahasa Indonesia, tetapi ada kecakapan hidup yang kita berikan agar si siswa bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Seperti contoh misalkan berpidato. Nah, pidato ini kan pasti ada bagaimana siswa ini nanti bisa berpidato, apakah itu di perwiritan, apakah itu di remaja masjid, di Karang Taruna yang di kegiatan mereka yang diikuti. Nah, ini kan materinya ini tadi, muatan life skillnya ini tadi, ini merupakan kecakapan hidup yang memang benar-benar sesuai dengan konteks mereka yang mereka butuhkan. Begitu juga di pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal yang kecakapan hidupnya ini tadi sasarannya adalah mereka yang buta aksara, mereka yang termarginalkan di pendidikan formal, maka materi-materinya itu tadi harus ada pembekalan life skill di dalam materinya. Berikutnya adalah kecakapan sosial. Kecakapan sosial ini adalah kecakapan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Kecakapan agar bagaimana menumbuhkan rasa simpati, rasa empati. Nah, jadi dari kecakapan sosial ini tadi, siswa ini tadi mampu menjalin kerjasama dengan teman-teman, dengan lingkungan sekitarnya, mampu membentuk kelompok, mampu membentuk teamwork, mampu bermusyawarah, mampu diajak mengeluarkan pendapat. Jadi mindsetnya ini tadi di sini lebih pengembangannya ini tadi lebih berinteraksi sosial. Ini kecakapan sosial. Yang berikutnya adalah kecakapan akademik. Kecakapan akademik adalah kecakapan menguasai ilmu-ilmu bidang studi, materi yang disampaikan baik yang di sekolah maupun yang di luar pendidikan sekolah. Nah, kecakapan akademik ini tadi ini akan bisa diraih jika peserta didik ini tadi mereka sudah bisa mengenali diri mereka, mereka sudah bisa respon, sudah bisa tanggap dengan apa yang disampaikan. Dengan si guru mereka sudah bisa menerima apa yang disampaikan guru, sudah mampu mengenali, sudah bisa saling berinteraksi, maka materi ini dengan sendirinya, muatan akademik ini dengan sendirinya ini akan mampu mereka kuasai.
Nah, yang terakhir adalah kecakapan vokasional. Kecakapan vokasional ini adalah kecakapan keterampilan, kecakapan keterampilan yang bisa mereka aplikasikan. Seperti contoh tadi di awal sudah saya sampaikan, kalau di bidang studi pendidikan bahasa Indonesia mereka itu diajarkan pidato, ini bisa mereka aplikasikan apakah itu di perwiritan mereka, apakah di acara karang taruna mereka di remaja masjid. Nah, begitu juga muatan vokasionalnya itu tadi, kalau untuk di kepemudaan, ini program kepemudaan, apa yang menjadi cocoknya ini menjadi keterampilan ataupun life skill untuk kepemudaan ini, yang menjadi minat itu apa? Apakah programmer dan lain sebagainya. Tentunya yang harus diminati sesuai kebutuhan peserta didik. Jadi intinya life skill ini adalah keterampilan yang diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran